warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah semakin bahagia, sukses, mulia. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita ketemu lagi ya bersama Bu Kiti. Dan hari ini kita akan belajar sambil proyek ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan proyek tematik tema 1 ya. Nah tentang alat gerak. Apa saja yang akan kita buat hari ini? Ada yang sudah tahu? Nah teman-teman, kita akan membuat lihat, terlihat ya. Ada yang bisa jawab ini apa? Wah pasti tahu ya. Nah kita akan membuat ini ya. Teman-teman waktu pekan sebelumnya itu belajar tentang tulang, otot, sendi-sendi. Nah sekarang kita akan membuat kerangka tubuh manusia ya. Jadi ini kerangka tubuh manusia ya. Terlihat ya tulang-tulangnya, bagian lengan, bagian badan, bagian tengkorak kepala, kaki dan yang lainnya. Nah, teman-teman ya, yang dibutuhkan yaitu nih nanti di sekolah teman-teman akan ambil media belajarnya itu ya dengan Bu Ani dan Bu Kipti. Medianya sudah kita siapkan, jadi teman-teman tinggal diambil dan ikuti tata cara membuatnya ya dalam video ini. Nah teman-teman, untuk membuat kerangka tubuh makhluk hidup tubuh manusia ini kita membutuhkan bahan dan alat. Nah alat yang kita gunakan pertama apa nih yang biasa teman-teman gunakan? Ya gunting, betul. Lalu ada ini nih teman-teman, ini alat tulisnya ya. Kalau Bu Titi menggunakan spidol, tapi kalau teman-teman di rumahnya adanya pulpen atau spidol yang kecil boleh ya. Jadi tidak harus pakai spidol besar ya. Kalau di rumahnya tidak ada, tidak dipaksa, jangan dipaksakan ya. Berikutnya nih, ini alat potongnya teman-teman ya untuk memotong. Nah ini karena alatnya tajam, jadi teman-teman harus menggunakannya dengan hati-hati ya. Benda tajam, namanya cutter ya. Kalau bisa sih teman-teman memang harus membeli, karena kalau pakai pisau dapur nggak bisa ya. Nanti teman-teman di sini ada yang begitu ya, aku mau pakai pisau dapur, nggak bisa ya meskipun tajam, karena memang beda strukturnya. Kalau cutter itu dia memang dibuat untuk bisa memotong seperti styrofoam, tuh beda ya, bentuknya dia sangat tipis. Nah, ini karena ini tajam harus menggunakannya dengan hati-hati dan seperlunya. Ini alatnya tiga ini ya. Ini alatnya. Nah, bahan-bahan ya teman-teman. Oke, pertama nih gambar kerangkanya. Bu Kiti dan Bu Ani sudah memperbanyak kerangka ini untuk kelas 5 ya. Nah, nanti teman-teman sudah belajar kan? Nih ada kerangka badan, kerangka kepala, badan, kaki, tangan dan kaki. Nanti ini teman-teman digunting ya. Nanti kita coba gunting sama-sama. Ini ya bahannya. Berikutnya nih, nah ini sudah familiar ya, ini lem. Nanti teman-teman juga akan dibagikan lemnya oleh sekolah ya, oleh Bu Kiti dan Bu Ani. Jadi teman-teman tidak perlu membeli lagi. Berikutnya ini dia yang penting ya, styrofoamnya. Ini styrofoam ya. Ini ada yang polos seperti ini, polos, tapi ada yang belakangnya berwarna. Tapi kita gunakannya yang polos ya, yang polosnya ya. Berikutnya ada ini dia, ini yang kecil ya. Ini untuk contohnya, jadi jangan sampai ya nanti tangan jadi di bawah, kaki di atas. Jadi Bu Kiti kasih contohnya ya, urutannya tuh seperti itu. Dan terakhir, ini yang penting nih untuk menyatukan para sendi-sendi nih ya. Teman-teman kita ambil dulu. Ini dia ya. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, ini dia. Lihat nih, setiap pergelangan kaki maupun tangan atau pinggul atau pundak itu kan ada sendi-sendi. Nah, yang menyatukannya itu ini adalah kawat-kawat teman-teman. Ini kawat biasa aja. Karena kawat ini termasuk benda tajam ya, teman-teman harus menggunakannya dengan baik dan dengan hati-hati ya. Tidak untuk mainan, ini digunakan sesuai fungsinya. Tuh ya, nanti seperti ini ya, dikaitkan tuh, kaitkan ya. Jadi seperti ini, jadi dia bergerak seperti tangan kita ya.
bahan alat dan bahannya. Nah, bentar lagi kita akan membuatnya. Oke, tetap di sini. Oke. Pertama kita lakukan teman-teman, siapkan gunting dan kertas ya, dan gambar yang akan kita gunting, yaitu kerangka manusianya ya. Teman-teman gunting per bagian ya. Jadi ini tangan 1, 2, 3, 4 dan badan. Jadi kepalanya jangan dipotong ya. Nah, kita akan contohkan guntingnya. Teman-teman, karena gunting itu juga benda tajam ya, teman-teman harus hati-hati menggunakannya, dan hati-hati juga saat mengguntingnya, karena kertasnya ini Bu Kiti dan Bu Ani kasih hanya satu ya, masing-masing gambar satu. Jadi kalau nanti kesobek atau tidak hati-hati nanti robek, itu kita tidak bisa kasih penggantinya gitu ya. Jadi harus dengan rapih. Nah, seperti ini teman-teman. Oh ya, nih seperti ini. Nanti teman-teman lanjutkan yang ini dan semuanya. Ya teman-teman. Nah, sudah ya, lembar pertama sudah selesai Bu Kiti gunting. Ada 2 bagian lengan ya, dan ada 1 bagian badan dan kepala. Nah, kepala dan badan ini dia menyatu ya, jangan dipotong ya, jadi menyatu seperti ini ya. Berikutnya teman-teman, kita ke lembar yang kedua, bagian kaki ini dia. Nah, bagian kaki ini juga digunting ya, sama seperti ini, dengan hati-hati ya, karena kertasnya kan hanya ada 1. Jadi teman-teman harus bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang robek ya. Kita gunting ya teman-teman. Sedikit lagi, kita tinggal Bu Kiti tinggal merapikan. Nah, sudah selesai ya. Nah teman-teman, sampah-sampahnya jangan lupa nih ya, jangan sampai bunda-bundanya yang beresin. Setelah proyek teman-teman harus membersihkan sampah-sampahnya sendiri. Oke, itu sudah selesai. Coba kita pasang dulu ya. Nah, ini di sini. Ya, berikutnya ini di sini. Terlihat itu ya, terlihat ya. Nah, lalu ini di sini. Sesuai dengan gambar ini, teman-teman. Ya. Ini di sini. Masalah. Nah, ini ya. Tangannya di sini. Ya, sesuai dengan gambar ini. Nah, ini sudah selesai digunting. Kita pinggirkan dulu. Kita ambil styrofoamnya ya. Nah, begitu gunakan yang bekas kemarinnya masih ada sisanya. Jadi teman-teman, kalau nanti styrofoamnya sisa jangan dimain-mainkan, disimpan, karena nanti akan ada proyek lagi yang menggunakan styrofoam ya. Nih ya, kita akan pasang ya. Caranya kita pasang dulu sini. Jangan dilem ya, baru memasangkan dulu aja. Sini. Usahakan tidak membuang-buang styrofoam. Jadi benar-benar bisa digunakan semuanya ya. Tuh ya, Bu Kiti ini separuh saja masih bisa tuh. Karena nanti styrofoamnya bisa teman-teman gunakan untuk proyek yang lain. Nah, seperti ini ya. Terlihat ya. Tuh. Kita gambar ya, alat tulis kita ya. Kalau bisa jangan pensil ya, karena nanti tidak terlihat. Tapi kalau tidak ada pensil, tidak ada pulpen, tidak spidol, baru pakai pensil ya. Kita gambar dulu di bagian styrofoamnya. Ya, ini Bu Kiti tinggal sedikit lagi teman-teman mencetak gambar kerangkanya.
nih teman-teman. Tuh ya. Kita coba pisahkan dulu. Nah, ini dia ya. Setelah begini teman-teman, kita akan potong ya menggunakan cutter. Gunakan dengan baik, hati-hati. Usahakan cutternya tajam ya, karena kalau tidak tajam bisa membuat tidak rapi potongannya ya. Nih kita akan potong bagian dari bawah sini ya. Nah seperti ini aja tuh, pelan-pelan ditekan teman-teman, ditekan pelan-pelan. Kalau ada bulatan begini memang agak sulit ya, jadi begini aja tuh. Nah kalau panjang baru hati-hati ya. Teman-teman saat mengerjakan ini, kalau memang saudaranya atau bundanya atau ayahnya bisa membantu boleh ya, tapi teman-teman yang harus membuat. Orang tua, ayah bunda atau kakak atau adik itu hanya membantu, karena ini proyek teman-teman, bukan proyek keluarga. Ini belum ya. Teman-teman tidak perlu terburu-buru saat mengerjakannya, karena kan proyeknya juga kan di rumah ya. Jadi kalau 1 jam sudah capek belum selesai ya, nanti dilanjut. Supaya kita kemana ya, belum semua. Ya, jadi ya, cuma memang tidak rapi bagian ini. Teman-teman bisa dirapikan dengan cara tuh, dirapikan aja pakai pisau ya, tapi hati-hati. Kalau nggak mau tinggal dibersihkan juga nggak apa-apa tuh. Nah, seperti ini, ya. Intinya teman-teman kalau proyek seperti ini, yang beres-beres teman-teman ya, bertanggung jawab. Start and finish, teman-teman yang memulai, teman-teman juga yang mengakhirinya dengan selesai semua. Maksudnya awalnya bersih ya, mulainya bersih, selesainya pun harus bersih. Tuh sudah jadi ini ya. Nah Bu Kiti masih ada beberapa yang harus digunting, teman-teman juga harus menuntaskan potongnya ya. Teman-teman tinggal satu lagi ya. Nah memang seperti ini teman-teman ya, pasti banyak apa nih, debu-debu, bukan debu ya, potongan-potongan kecil dari styrofoam ya. Nanti teman-teman kalau sudah selesai semua harus dibereskan lagi ruangannya. Nah potongnya pelan-pelan aja ya. Sebenarnya kalau teman-teman potongnya pelan-pelan terus juga rapi, nggak akan seberantakan ini sih, pasti lebih rapi ya. Tapi memang pasti seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bersiap di mana tempat yang paling bagus untuk proyek ya. Kalau mau di teras boleh di teras gitu. Jangan sampai di kasur apalagi ya. Lagi. Jadi Bu Kiti memang membuat nih teman-teman. Bu Ani juga membuat nih. Ini yang kecil ini buatan Bu Ani sama Bu Kiti, dan ini juga tadi beberapa kali dibantu oleh Bu Ani ya. Hati-hati ya menggunakan cutternya.
rapikan ini dulu. Tuh, nih ya teman-teman, udah jadi. Tapi masih banyak apa ya? Belum rapi ya, belum rata. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau hasilnya lebih bagus, ini diratakan, dirapikan. Tuh seperti ini. Ya, semuanya, semua bagian. Kita ratakan dulu ya. Nah teman-teman, ini Bu Kiti sedang proses merapikan ya, karena tadi kan berantakan sisi-sisinya. Jadi Bu Kiti rapikan dengan pisau ya, dengan pisau kita rapikan bagian yang menonjol-menonjolnya biar rapi. Ya seperti ini kan, tadi nggak rata seperti ini. Membuat ini memang membutuhkan waktu ya teman-teman, jadi teman-teman harus bersabar ya. Sudah ya, kalau teman-teman bisa lebih rapi dari Bu Kiti itu lebih baik ya, lebih bagus tuh ya. Dah. Nah kalau sudah seperti ini, kita bereskan mejanya dulu sebentar. Kita bereskan mejanya. Pasti seperti ini ya. Tuh. Tidak apa-apa, ini namanya teman-teman belajar ya. Lalu kita siapkan nih teman-teman kerangka yang sudah diguntingnya. Sudah Bu Kiti bersihkan mejanya sedikit ya, meskipun masih belum bersih. Kita simpan kembali cutter-nya ya. Ini alat-alatnya kita simpan kembali. Lalu kita siapkan yang sudah kita gunting ya, styrofoam dan kertas kerangkanya. Kita mau pasang teman-teman ya. Pasang, sediakan lemnya ya. Kita mau pasang dulu bagian lengan dengan lengan. Lihatnya dari sini nih teman-teman, lihatnya dari sini ya. Berarti yang bentuknya seperti ini berarti dia adalah bagian lengan. Ini bagian tangannya juga kita pasang dulu biar mempermudah seperti ini. Lalu ini bagian pinggang ya, tulang pinggangnya. Kalau sudah seperti ini dipasang, kita siapkan ini, kita akan lem. Yang paling mudah itu bagian yang ini ya, yang badan, kepala dan badan. Kita tempelkan ke sini. Caranya teman-teman lebih baik yang diberi lem itu bagian styrofoamnya ya. Secukupnya ya teman-teman, jangan berlebihan karena lem yang disediakan oleh sekolah tidak banyak ya. Secukupnya itu, secukupnya proyek ya, sesuai dengan jumlah proyeknya. Bisa di bagian setiap bagian sisi. Karena tadi spidolnya warna merah teman-teman, jadi di bagian sisi-sisinya itu terlihat kemerah-merahan. Tidak apa-apa ya. Tuh ya, ini sudah. Nah sekarang bagian yang lainnya teman-teman, tinggal satu lagi ya. Nih bagian kaki ya, terakhir. Bu Kiti cuma menggunakan lem sedikit ya, jadi teman-teman harus kontrol menggunakan lemnya ya. Karena nanti lem juga akan digunakan saat proyek-proyek berikutnya. Nah teman-teman sudah semua tuh pasangannya ini ya. Nah kalau sudah selesai semua seperti ini, barulah kita sambung-sambungkan setiap sendi-sendinya seperti ini, kita sambung
kita sambungkan. Ini juga sama, dan seterusnya ya. Bu Kipti sudah memberikan ada 9 potong ya, 9 potong kawat ya. Kawat ini nanti untuk menggabungkan. Caranya teman-teman, ini kawatnya hati-hati ya, ditekuk-tekuk saja seperti ini, lalu kita masukkan tusuk. Tuh, tusuk ya. Nah, ini juga bagian ini ditusuk ya. Setelah ditusuk, bagian yang ini kita gabungkan. Berikutnya yang ini sama caranya, perhatikan teman-teman. Ini bisa ditekuk-tekuk dulu. Ini elastis ya, jadi nggak keras. Pelan-pelan juga bisa menekuk ya. Ya. Seperti tadi caranya tusuk. Seperti ini. Lalu ini juga ditusuknya. Usah dililit ya kawatnya ya, karena kalau dililit harus pakai tang. Ini berikutnya tuh ya, karena memang sendi seperti ini, seperti tangan dikit itu ya, bisa bergerak-gerak. Kita taruh dulu, dan yang lainnya kita juga akan pasangkan. Nah teman-teman, sudah ya, ini tinggal satu lagi ya, dan masih ada 2 ya. Seperti biasa, seperti tadi kita tekuk-tekuk dulu. Nah, kita pasangkan. Tuh, pasangkan ya. Kita balik dulu biar gampang. Jadi nggak usah dililit ya, giniin aja juga cukup tuh ya. Nah, sudah. Yang terakhir kawatnya ini. Ya, kawatnya untuk di atas ini ya, agar bisa digantungin teman-teman. Nah ya, nih tusukin. Nah, nih. Lalu di sini bikin bulatan buat disangkutin. Tuh, gini aja. Coba kita sangkutin di mana ya? Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan? Tuh, kalau kena angin dia bergerak-gerak ya. Nah, seperti itu teman-teman. Wah, sudah selesai nih. Kita ucap hamdalah ya. Alhamdulillah, proyek hari ini sudah tuntas dengan perjuangan. Pasti harus tuntas, harus sampai seperti ini hasilnya ya. Kalau memang teman-teman mengalami kendala atau dianggap atau merasa susah atau gimana, jangan lupa ya hubungi Bu Ani atau Bu Kipti, ceritakan kendalanya, nanti kita carikan solusinya. Lucu ya, lucu sekali ya. Nanti saat pekan depan kita akan belajar dengan Pak Joko di lab, itu akan menceritakan ya alat gerak ini. Nah, hari Jumatnya baru kita proyek ya. Dari Bu Kipti sekian teman-teman. Kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi di proyek berikutnya dengan Kipti dan Bu Ani ya. Tetap semangat dan fokus saat belajar. Oke? Dari Bu Kipti sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.